Kau urapi ya Tuhan, biarlah apa yang ia lakukan dan sampaikan ya Tuhan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih ya Yesusku, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hadirat-Mu
biar pujian penyembahan kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Biar kehidupan kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama sampai yang ketujuh, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Sudah ketemu? Amin. Saya bacakan ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. 60 ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat yang ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Puji Tuhan, amin. Ya, saya ambil judul ini. Terus terang selama 3 hari ini saya nggak tahu mau firman apa Bapak Ibu ya. Saya bergumul, terus tadi pagi saya sempat masih bergumul ya. Saya saat teduh, Tuhan saat apa ya ini ya Tuhan ya, apa yang mau saya firmankan untuk malam ini. Terus tiba-tiba ketika saya buka firman Tuhan, buka Alkitab, langsung Tuhan itu bukakan ayat ini Bapak Ibu, Yesaya ini, bangkitlah dan menjadi terang ya. Jadi saya langsung belajar dari pagi ya. Dari pagi saya belajar di dalam kitab Yesaya ini ya. Bangkit di dalam ayat pertama, kata pertama di dalam dosa masa lalu kita ya. Dari pengalaman-pengalaman buruk yang selama ini masih terus kita pegangi ya. Entah saya nggak tahu pengalaman apa yang dosa apa dari masa lalu yang masih saat ini tetap kita pegang ya. Tetapi Tuhan mau kita supaya bangkit dari dosa masa lalu, dari pengalaman-pengalaman kita yang buruk di masa, pengalaman-pengalaman kita yang lalu ya. Biarlah masa lalu itu boleh menjadi sebuah guru dan pembelajaran bagi kita untuk tetap terus melangkah maju ya. Kemudian yang kedua, mau bangkit dari apa? Dari yang namanya kepahitan ya. Kalau misalnya kita disakiti orang ya, kita dibilangi mungkin ada orang-orang yang tidak sengaja maupun sengaja ya, menyakiti, melukai hati kita ya. Bahkan kalau misalnya laki-laki itu mungkin harga diri bos ya. Kalau laki-laki itu kan harga dirinya tinggi ya, sampai kamu telah melukai harga diri, melepaskan semua kepahitan itu Bapak Ibu ya. Kenapa kok kita harus melepaskan semua kepahitan itu Bapak Ibu? Karena apa? Supaya kita hidupnya enak, ada damai sejahtera ya. Kalau kita pernah nggak sih kita mengalami ketika kita marah sama orang ya, kita kepahitan ya sampai berhari-hari gitu ya, gitu ya. Kira-kira ya nggak bisa tidur kita atau orang yang kita benci. Tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu ya.
Jadi dikatakan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, jadi firman Tuhan dikatakan ayo bangkit. Seringkali anak Tuhan ini karena sudah kebanyakan di luar sana, ya, anak Tuhan di luar sana itu kebanyakan karena sudah tidak berjaga-jaga, ya. Yang seharusnya hari Minggu itu kita pergi beribadah ke gereja, ya. Yang seharusnya hari Minggu itu kita cari Tuhan, ya. Yang seharusnya hari Minggu itu kita butuh kekuatan diri charge oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian, ya. Seringkali itu menyepelekan dan gampang minggu depan masih bisa. Terus minggu depannya gampang minggu depan masih bisa. Dan akhirnya jauh dari Tuhan. Ya, padahal saat-saat ini Bapak Ibu, kalau kita buka di dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat pertama sampai 5, tak tahu Philip. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai 5. Akhir akan datang masa yang sukar, ya. Hari-hari terakhir itu sekarang Bapak Ibu. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan di luar sana mengatakan bahwa, bahkan di sini sekalipun mengatakan bahwa hari-hari ini adalah masa zaman akhir, ya. Benar-benar zaman akhir, zaman di mana masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjadi LGBT. LGBT itu adalah sesuatu hal yang salah, yang tidak diperkenankan di dalam firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi apa kata dunia? Dunia kebanyakan sekarang memperbolehkan, mengizinkan adanya untuk perkawinan sesama jenis LGBT, ya. Dunia ini sedang bobrok di dalam kegelapan yang mereka memungkiri kekuatannya, ya. Jadi Bapak Ibu, saat-saat ini dunia sedang berjalan dalam kegelapan, ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bangkit, kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita akan terseret dalam kegelapan arus dunia ini, ya. Hal yang seharusnya gelap bisa menjadi terang, dan hal-hal yang harusnya terang bisa menjadi jaga-jaga. Kita tetap hidup terus di dalam zona kenyamanan, maka kita tidak akan bisa menjadi terang, ya. Jadi mari di tahun yang masih baru ini, ya, selama masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan, kita bangkit Bapak Ibu, ya, bangkit dari segala hal yang merintangi kita, ya, yang dulunya kita tidak tahu mengasihi, tidak tahu terima kasih, ya, tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, seperti yang katakan di dalam 2 Timotius tadi, ya, tidak bisa menekan diri. Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi hidup di dalam terang itu adalah hidup yang kudus Bapak Ibu, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kekudusan, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau dulunya masih suka, mungkin di luar sana, ya, masih suka mencuri, ya, masih suka ngomong kotor, ya, mungkin ada juga yang merokok, ya, atau ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tahun yang baru ini kita mau berubah, ya, dalam kegelapan, ya. Kita suka mengampuni,
ya, kita masih hidup di dalam sifat-sifat kita yang lama, yang malas, yang suka marahan, yang gak sabaran, ya, yang masih dalam hidup zona kenyamanan, sedikit-sedikit harus ditenangkan kayak bayi-bayi rohani gitu ya, sedikit-sedikit harus didulang, sedikit-sedikit harus didulang seperti anak-anak rohani gitu ya. Tetapi di dalam hidup anak yang ibadah yang sejati itu adalah hidup yang ada perubahan ke arah hidup yang lebih kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana? Ya kita lebih hari lebih mengenal akan Allah, ya kita lebih mengenal setiap hari, bergumul setiap hari dengan firman Tuhan, ya. Setiap hari kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya. Nggak usah sampai hidup yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita ibadah setiap hari, Senin sampai Sabtu sampai Minggu, ya. Tetapi kalau kelakuan kita di luar sana atau kelakuan kita Senin sampai Sabtu tidak berubah, tidak ada pertobatan, maka itu semua kata firman Tuhan adalah sia-sia. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati, persembahannya hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saja kita sedang dalam keadaan yang repot sekalipun, mungkin satu ayat, dua ayat bisa kita hafalkan. Jadi ketika kita di jalan, ketika kita ada di dalam pekerjaan, di dalam sekolah sekalipun, ketika kita menghafalkan seperti anak-anak sekolah minggu itu ya, yang menghafalkan ayat emas, ya, yang waktu pulang dikasih ayat emas untuk dihafalkan, ya itu kita lakukan seperti anak sekolah minggu itu ya. Saya tadi itu agak penghujung tahun kita itu nggak tahu gitu ya, waktu kita sampai kapan hidup di dunia ini kita nggak ada yang tahu gitu ya. Sancai Berbisiu yang tahu, yang zaman tahun bahula itu ya, artis zaman tahun bahula tahun dulu ya, mungkin adik-adik pemuda remaja banyak yang nggak tahu siapa itu Sancai ya. Yang tahu berarti ketahuan umurnya ya. Ya, Sancai Berbisiu ya, Meteor Garden itu, bintang film Meteor Garden itu sedang liburan enak-enak di Jepang ya. Ada yang tahu ya. Tapi yang bisa kita lakukan selama Tuhan masih memberikan kesempatan adalah apa? Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena setelah kematian ini nggak ada yang namanya kesempatan lagi untuk bertobat. Ya cuma waktu kita masih diberikan kesempatan di dunia ini untuk bertobat, pilihlah surga atau neraka, hidup benar atau hidup tidak benar. Kesempatannya hanya saat ini, Bapak. Gereja ini pun kita nggak tahu apa yang akan kita alami, ya. Jadi kesempatan itu adalah sekarang. Apakah kita mau bertobat dari jalan kita yang lama, dari jalan-jalan kita yang tidak benar? Hanya Tuhan dan kita yang tahu, ya. Semua orang tidak ada yang tahu, cuma kita dan Tuhan yang tahu seluruh perbuatan kita, seluruh apa yang ada di dalam pikiran kita, ya. Bahkan apapun yang ada di dalam pikiran kita, pikiran jahat, pikiran kotor, itu semuanya aku mau berubah, pasti bisa. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus, ya. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, nggak bisa, Bapak. Oh ya, aku bisa berubah, aku bisa dengan kekuatan sendiri. Nggak, percayalah, nol betul. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ya, ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka perubahan itu pasti bisa terjadi. Baru ini kita hidup berbalik 180 derajat. Kita mencoba, meskipun kedagingan kita masih memegang kita dengan erat, ya Bapak. Saya percaya bahwa ketika kita mengambil langkah bertobat itu nggak mudah, memang nggak mudah. Tetapi ketika kita sudah komitmen, aku mau berubah, pasti bisa. Meskipun jalannya tertatih-tatih kayak masih balita gitu ya, dengan Tuhan, ya. Kemudian menjadi terang itu seperti apa sih? Yaitu hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, ya. Menjadi berkat itu bukan cuma sekedar materi, ya. Tetapi ketika kita di gereja ini misalnya, ya,
ada yang misalnya ada butuh dibersihkan, ada yang butuh ada sampah ya. Kita benar-benar bisa menjadi terang Tuhan ya. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Terus akan ada sejumlah besar unta yang datang ke daerahmu, akan ada kambing domba, ada domba-domba yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Jadi ketika kita bisa menjadi terang bagi sekeliling kita, ya maka Tuhan itu nggak main-main Bapak Ibu. Dia akan membuat kita menjadi alat bukan di luar sana. Ya Tuhan rindu supaya nggak kita aja yang diselamatkan, tetapi melalui kita, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, biarlah banyak orang boleh diselamatkan. Ya tugas kita ketika kita sudah percaya, ya wes aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah terima keselamatan, ya sudah, aku sudah diam. Wes akhirnya dia hidup enaknya sendiri, dia sudah menyakiti orang-orang yang di sekitarnya ya dengan perbuatannya ya, yang harusnya dia bisa mengasihi, bisa memberi lebih, tetapi karena keegoisannya ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau di tahun yang baru ini kita mau berubah ya, kita mau sungguh-sungguh berubah, kita mau ikut Tuhan lebih sungguh lagi, kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau hidup dalam pertobatan, dan kita mau hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita buka Yohanes, Injil Yohanes sebagai ayat terakhir. Orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan.
untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Aku bisa menjaga Tuhan kami, aku juga yang bersama pada kami. Dan Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Listrik, bahkan juga di proyektor, dan juga sudah melayani firman Allah, memberkati hamba Tuhan melayani, terpakai lebih hari lebih heran, bahkan setia, kesungguh-sungguhan melayani, dan dalam berkat-berkat Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapak, berkati segala bentuk pengorbanan, persembahan jemaat Tuhan, dan juga berkati kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kita berdoa buat beberapa di antara jemaat Tuhan kami sakit, khususnya buat Pak Teguh Tuhan yang sedang proses pemulihan setelah operasi sempurna, dan Pak Teguh boleh kembali ke rumah di tengah keluarga dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Mas Anton juga Tuhan tolong pulihkan terus kesehatan di dalam tubuhnya, Anasang, bahkan Tante Eti, dan juga ada persiapan untuk rencana operasi kembali. Tuhan tolong segala apa yang dibutuhkan di dalamnya Tuhan berkati, dan jemaat dalam persoalan masalah rumah tangga, keluarga, menyangkut pekerjaan, kebutuhan sehari-hari, terlebih juga anak-anak kami yang sekolah, kuliah, Tuhan Yesus semakin berhasil menikmati berkat-berkat Tuhan, dan di dalam Tuhan diagungkan. Sepanjang minggu berjalan ini, kegiatan aktivitas baik di GPD Nabi Daerah Perumahan ini, GPD Sangkakala Bukan Kerajaan Tuhan juga tolong mencampur tangan semua supaya dapat berjalan baik seturut kehendak Tuhan, dengan rencana-rencana kami ke depan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong baik di Jumat Agung, Paskah sampai kepada retret, semua kami tetap dalam Tuhan, tangan Tuhan. Bapak, bangsa negara, keadaan situasi kondisi yang ada, pemerintah kami dari tingkat pusat, daerah sampai ke kecamatan, kelurahan, RW, RT, semua Tuhan tolong. Maka juga gereja-gereja pekerjaan Tuhan dimanapun berada, dan Kau juga yang menyertai. Puji namamu, sebentar Tuhan akan pulang, sertai dalam perjalanan jauh dekat perjalanan kami yang kendaraan yang jalan kaki, semua disertai Tuhan. Tiba di Tuhan yang selamat, adalah berkat sukacita ada di dalam kami semua. Ampuni kami, Bapak, Ibu, sudah sekali angkat kedua tangan dengan iman, arahkan di hadapan hadirat Allah dengan segala sukacita selama kita pulang. Bawa berkat, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, latihan, cinta, kasih, keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persetujuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai Yesus kembali, sampai selama-lamanya kita pulang bawa berkat dengan sukacita Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.